Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Ramadan. Puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Ngobrol ringan tapi penuh makna. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nadia yang akan menemani podcast pada kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang deket banget dengan kehidupan sehari-hari, yaitu husnuzon dan suuzon. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah selalu bikin obrolan jadi adem dan tercerahkan, yaitu Ustazah Nia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi lagi di podcast Ramadan kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Kurnia Rahmah yang akan berbagi sedikit mengenai husnuzon dan suuzon. Ustazah, kalau kita lihat di kehidupan remaja sekarang sering sekali muncul prasangka. Misalnya, temen gak nyapat dikit aja langsung baper dan mikir yang aneh. Ini sebenarnya masuk ke husnuzon atau suuzon ya Ustazah? Nah, itu contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau langsung berpikir negatif tanpa bukti, itu sudah masuk ke suuzon. Padahal bisa jadi temannya sedang capek, ada masalah, atau belum melihat kita saja. Kalau begitu, supaya sahabat pendengar lebih paham nih, Ustazah bisa dijelasin lagi nggak secara sederhana apa sih yang dimaksud dengan husnuzon ini? Oke, husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Misalnya, ketika rencana kita gagal, kita yakin bahwa Allah sedang menyiapkan rencana yang lebih baik. Atau ketika melihat sikap orang lain yang kurang menyenangkan, kita memilih berpikir positif terlebih dahulu. Berarti husnuzon itu bukan sekedar sifat positif semata ya, tapi memang melatih hati supaya lebih tenang dan percaya sama Allah. Lalu bagaimana dengan suuzon dan apa dampaknya jika sering kita lakuin? Oke, suuzon adalah berprasangka buruk tanpa dasar yang jelas. Dampaknya cukup besar, terutama bagi remaja. Suuzon itu bisa membuat hubungan pertemanan rusak, menimbulkan konflik, bahkan membuat hati kita sendiri tidak tenang. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Berarti suuzon itu lebih banyak merugikan diri sendiri ya Ustazah? Betul sekali, hati jadi gelisah, pikiran penuh curiga, dan hidup terasa lebih berat. Kalau dilihat dari sudut pandang Islam, bagaimana sebenarnya Allah memandang prasangka ini Ustazah? Oke, pertanyaan bagus. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga prasangka. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah mengingatkan agar kita menjauhi prasangka buruk karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Artinya tidak semua yang ada di pikiran kita itu benar dan layak untuk dipercaya. Jadi kita harus memilah dan memilihnya dulu. Masya Allah, berarti menjaga pikiran itu juga bagian dari menjaga iman ya Ustazah. Terakhir nih Ustazah, apa langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakuin supaya lebih terbiasa husnuzon dan gak gampang suuzon? Oke, mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mungkin kita bisa bertabayun. Bertabayun adalah artinya jangan langsung menyimpulkan sebelum jelas. Nah, seperti yang Ustazah katakan sebelumnya, kita harus memastikan dulu nih apakah itu sudah benar atau tidak. Kemudian yang kedua, melatih empati. Mencoba memahami kondisi orang lain seperti yang Ustazah sebutkan sebelumnya. Mungkin teman kita yang tidak menegur tadi dia tidak melihat kita. Terus yang ketiga, mungkin kita bisa menggunakan cara dengan memperbanyak doa dan zikir. Mudah-mudahan dengan doa dan zikir itu Allah memelihara hati kita untuk tetap bersih. Dan yang terakhir nih, mungkin kita bisa menggunakan cara dengan mengendalikan pikiran. Contohnya tidak semua yang kita pikirkan itu harus dipercaya. Oke. Oh begitu ya Ustazah. Masya Allah, pembahasan ini sangat menarik. Jadi bisa kita simpulin nih bahwa husnuzon itu membawa ketenangan, sedangkan suuzon justru membawa kita masalah. Betul sekali. Dengan husnuzon hidup terasa lebih ringan dan hubungan dengan orang lain pun lebih harmonis, insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nia atas ilmunya dan nasihatnya ini yang menenangkan. Dan untuk sahabat pendengar, semoga setelah mendengarkan podcast ini kita bisa lebih menjaga prasangka ya, lebih sabar dan membiasakan berpikir positif. Nah, sampai sini dulu podcast kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.